Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul rahmat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat wa azka salawatihi ta'ala wa taslimatihi 'alal mab'uuthi rahmatan lil 'alamin imamil huda wa nabi rahmah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sahibil karamati wal fadilat, amma ba'd. Alal muhtaramin yang saya hormati, para bini sepuh, hadirin wal hadirat, khususnya pimpinan Ranting Muhammadiyah Gunung Pring, jajaran takmir Masjid Nurussalam, dan jamaah sekalian yang insya Allah semuanya dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabatnya dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini, dan saya diminta untuk menyampaikan tema bebas. Saya bingung gitu, apa yang saya sampaikan. Nah, kebetulan ini mau Ramadan, sehingga saya akan menyampaikan tentang menyambut Ramadan, karena ini penting bagi kita semua. Sebagai umat Islam, kedatangan bulan Ramadan itu harus diinformasikan jauh hari, diberitahukan kepada seluruh umat muslim tentang kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, termasuk kemudian ketika datang kepada kita bulan Ramadan itu kita sambut dengan riang gembira. Nah, inilah kita meneladani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Jadi kebiasaan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, ketika datang atau menjelang bulan Ramadan itu adalah melakukan tarhib. Tarhib itu dari kata rohaba, artinya menyambut dengan senang ataupun sukacita, menggembirakan datangnya bulan Ramadan, menggembirakan para sahabat kaum muslimin. Ketika ceramah-ceramahnya menjelang bulan Ramadan, Rasulullah senantiasa menyebut Ramadan. Nah, ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Salah satunya itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbahnya, dalam ceramahnya, Rasulullah menyampaikan, atakum Ramadan syahrun mubarak, akan datang kepada kalian Ramadan syahrun mubarak, yaitu bulan yang penuh berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kewajiban untuk kalian semua berpuasa di dalamnya. Ini salah satu ungkapan ataupun sabda Nabi
menjelang bulan-bulan Ramadan yang disampaikan kepada para sahabat dan juga kaum muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat mulia, itulah kemudian kita senang, harus gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bapak Ibu. Jadi kita senang, gembira. Jangan malah sedih Bapak Ibu sekalian. Walaupun minyak goreng langka, kita nggak perlu sedih datangnya bulan Ramadan. Begitu. Ya. Jadi kita harus bersenang hati, walaupun kita anaknya banyak, wah nanti kalau Idul Fitri, wah anak KB itu mesti harus bajunya harus anyar kabeh piye iki carane. Nah, tapi harus dengan hati gembira Bapak Ibu sekalian. Yang namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah kalau hati kita itu ringan, hati kita itu senang, insyaallah bekerja itu insyaallah sehat. Ya, kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu akan datang kepada kita semua Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu maka kedatangan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu bulan berkah, fa insyaallah ya di samping amal kita itu diterima oleh Allah di dalam setiap amal yang kita lakukan di dalamnya, fa insyaallah juga dalam kaitannya dengan rezeki dan lain sebagainya, kesehatan dan lain sebagainya, itu juga insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan semua bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kaitannya dengan menyambut bulan Ramadan ini, tentu dalam kaitannya dengan mengembirakan bulan Ramadan, ya persiapan bagi kita harus kita siapkan dengan baik. Terutama dalam kaitannya dengan masjid kita itu harus kita rapihkan, kita cat ulang. Kalau penerangan kurang, kita tambahi, sound sistemnya kurang baik, kita perbaiki. Tempat wudunya yang kurang baik, kita perbaiki, karena Ramadan. Sehingga kemudian anak-anak itu datang senang, sukacita. Demikian juga umpamanya kita yang rumahnya dekat jalan, yang biasanya kok di jalan itu agak gelap, kita sedekah lampu selama Ramadan supaya terang jalan itu. Ketika orang berjalan menuju masjid itu terang, nggak gelap, sehingga senang. Bahkan kalau perlu kita taruh warna-warni lampu di depan rumah kita untuk mengembirakan Ramadan. Nah itu salah satu cara bagaimana nanti supaya Ramadan itu semarak. Begitu. Ramadan semarak sehingga ibadah masjid-masjid itu akan ramai. Kita siapkan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian senang semua, jamaah yang datang ke masjid kita juga senang, kita juga senang, anak-anak kita senang. Di dalam kita menjalankan ibadah itu kalau sukacita ringan Bapak Ibu sekalian. Begitu. Kemudian juga kegiatan-kegiatan di dalam masjid, ya di lingkungan kita juga kita persiapkan dengan baik. Dalam kaitannya dengan ya kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan. Itu harus kita persiapkan dengan baik sebaik mungkin. Ya, dalam kaitannya dengan tarawih, siapa imamnya, siapa penceramahnya, ya, kegiatan selama sholat 5 waktu itu apa saja yang kita lakukan harus kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Karena ini Ramadan itu adalah bulan ibadah. Jadi kalau bisa kita setel kegiatan itu selama umpamanya 24 jam umpamanya. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk masjid kita itu sehingga kemudian makmur betul masjid kita. Jadi nggak pernah kosong masjid kita ini. Nah begitu. Kemudian yang lainnya adalah terkait umpamanya setelah atau pasca Ramadan, Idul Fitri. Ya umpamanya kita sholatnya di mana, lapangannya di mana, siapa imamnya, siapa khatibnya, ya dan lain sebagainya. Siapa saja jamaahnya yang ikut serta, itu juga perlu kita urus. Termasuk umpamanya terkait dengan teks khutbah dan lain sebagainya. Itu sudah kita persiapkan jauh hari supaya apa? Supaya jamaah juga senang ketika mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan. Termasuk umpamanya juga dalam kaitannya dengan masalah sedekah, infak, zakat, infak, sedekah. Bulan Ramadan itu adalah bulan keutamaan bagi kita semua. Kita persiapkan, terutama panitia juga harus mempersiapkan dengan baik, terutama untuk menjemput zakat dari para jamaah itu tadi.
ya, sehingga kemudian betul-betul bahwa masjid kita itu adalah merupakan pusat daripada aktivitas kegiatan ibadah jamaah kita. Nah, begitu. Nah, untung kita di Muhammadiyah lazis kita sudah baik, lazismu itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau nanti pas bulan Ramadan pingin zakat, infak, sedekah dan yang lainnya, maka siap ya, lazismu insya Allah siap untuk untuk menyalurkan segala dana infak Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk kebaikan ibadah Bapak Ibu sekalian. Insya Allah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pengelolaan zakat, lazismu itu insya Allah sudah teruji begitu amanah, banyak kegiatan yang diselenggarakan dan amal-amal yang lain itu begitu luar biasa aktivitasnya itu terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial ya, sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian kalau sampai kok tidak zakat di lazismu rasanya kok eman-eman. Oleh sebab itu monggo Bapak Ibu sekalian kita punya wadahnya untuk bisa supaya ibadah sosial Bapak Ibu sekalian itu betul-betul bisa dapat ditunaikan secara baik, kemudian juga nantinya dana zakat itu juga terkelola secara baik, kemudian mustahik orang-orang yang berhak itu juga akan dapat menerima manfaat itu secara optimal dari dana zakat, infak, sedekah dari Bapak Ibu sekalian. Demikian juga dalam kaitannya dengan konsumsi selama bulan Ramadan itu juga perlu untuk diperhatikan juga itu, karena masjid itu juga pusat kegiatan dari takjilnya, dari sahurnya, dari kegiatan tadarusnya ataupun yang lain, atau pada saat tengah malam iktikafnya dan lain sebagainya. Kira-kira konsumsi apa saja yang perlu disiapkan umpamanya begitu. Kalau malam orang-orang iktikaf itu enaknya itu apa? Nah, begitu itu perlu difikirkan sehingga kemudian orang ketika masuk ke masjid kita itu wah di masjid sana itu enak iktikaf yo, enak wedange. Jadi jamaah itu nyaman begitu ya. Nyaman begitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian persiapan-persiapan yang bisa kita pikirkan dalam rangka untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Karena apa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, karena orang yang memakmurkan masjidnya Allah itu ya orang yang beriman kepada Allah. Orang yang tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala boro-boro mau memakmurkan masjid. Ya, mereka itu justru akan yasudduna yaitu an dzikrillah, yasudduna masajidallah. Nah, begitu. Mereka itu akan mencoba untuk senantiasa menghalang-halangi orang untuk sampai untuk datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hanya kita saja Bapak Ibu sekalian yang bisa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, monggo Bapak Ibu sekalian masjid-masjid kita, mushola kita persiapkan dengan sebaik mungkin dalam rangka untuk menghadapi syiar ataupun ibadah-ibadah selama bulan Ramadan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk menghadapi bulan Ramadan itu biasanya atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperbanyak ibadah saum ataupun siam di bulan Sya'ban. Nah, ini masih di bulan Sya'ban Bapak Ibu sekalian. Nah, masih ada kesempatan bagi kita kalau mau puasa, ini kesempatan. Karena kebiasaan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah banyak berpuasa selama bulan Sya'ban. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikah adalah menyempurnakan puasanya di bulan Ramadan, dan beliau adalah orang yang paling banyak puasanya, hari-hari puasanya selain selain bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban itu. Jadi hari-hari yang banyak di mana Rasulullah itu puasa adalah bulan Sya'ban. Nah, memang ini
ada perbedaan pendapat. Mengapa kok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak berpuasa di bulan Ramadan? Salah satu pendapat itu menyatakan, Bapak Ibu sekalian, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak berpuasa di bulan Ramadan. Menurut sebagian ulama, ini saya baca di dalam kitabnya, dalam salah satu kitab, yaitu Husnul Bayan fi Fadaili Syahri Sya'ban, ditulis oleh Mus'ab Husain Muhammad. Ya, Mus'ab Husain Muhammad. Beliau menyatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak puasa di bulan Sya'ban itu karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mengkodok puasa-puasa sunnah puasa-puasa sunnah tiap bulan tanggal 13, 14, 15. Yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering meninggalkannya karena faktor perjalanan keluar, sehingga kemudian pada saat bulan Sya'ban beliau mengkodok puasa-puasa sunnah itu. Itu menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak puasa di bulan Sya'ban karena begini. Karena para istri Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa mengakhirkan mengkodok puasa Ramadan pada bulan Sya'ban. Yang kemudian ketika para istrinya Rasulullah menikah mengkodok puasa di bulan Sya'ban, Rasulullah mengerti, maka Rasulullah ngancani. Umpamanya Sayyidah Aisyah mau puasa, biasanya taren, wahai Rasulullah, saya besok akan puasa. Puasa apa? Saya mau mengkodok puasa Ramadan saya. Yo, kalau begitu saya akan menemani kamu. Nah, begitu. Menemani. Jadi kalau istri Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, mengkodok puasanya, Rasulullah itu menemani. Maksudnya menemani di sini Rasulullah itu berpuasa sunnah, tapi istrinya berpuasa wajib karena faktor kodok yang dia tunaikan itu. Dan ini sebagian ulama begitu. Kemudian pendapat yang ketiga menyatakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di bulan Ramadan itu kan di bulan Sya'ban karena begini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan dalam salah satu hadis dari Usamah bin Zaid. Ya, ini sahabat Usamah bin Zaid itu cerita. Ya Rasulullah, lam araka tasum min syahri min syuhuri ma tasumu Sya'ban. Wahai Rasul, aku tidak melihatmu ya, berpuasa pada bulan-bulan selain daripada bulan Sya'ban. Kata kemudian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu. Itu adalah bulan di mana manusia itu melalaikannya. Baina Rajab war Ramadan, yang terletak di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u bihil a'malu ila rabbil alamin. Dan sesungguhnya bulan Rajab itu, bulan Sya'ban itu adalah di mana amal manusia itu akan diangkat menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa uhibbu ayurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku senang ketika amalku itu diangkat, dilaporkan kehadirat Allah itu wa ana shaim, sedangkan aku dalam keadaan puasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu keutamaan bulan Sya'ban itu di mana amal manusia itu diangkat oleh Allah, oleh para malaikat, dilaporkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini amal tahunan, Bapak Ibu sekalian. Amal tahunan dilaporkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala itu pada bulan Sya'ban. Inilah salah satu keutamaan bulan Sya'ban. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senang ketika amalnya itu diangkat kehadirat Allah, beliau dalam keadaan puasa. Mengapa begitu? Salah satu hadis menceritakan ngeten niki Bapak Ibu sekalian. Terus ketika para malaikat itu melaporkan amal setiap hambanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala itu, malaikat itu melihat, oh, hamba ini dalam keadaan puasa. Maka malaikat itu akan cerita kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, ketika
aku mengambil amal ini dari seseorang itu, aku melihat orang ini sedang dalam keadaan puasa. Nah, ngoten niku. Ini dalam salah satu hadis diceritakan ngoten niku. Terus oleh sebab itu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat senang, sangat suka beliau melakukan sholat siam puasa di bulan Sya'ban itu karena apa? Karena amal manusia itu adalah dilaporkan oleh malaikat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini masih ada kesempatan bagi kita untuk bisa berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, puasa di bulan Sya'ban itu ya puasa-puasa sunnah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada puasa Daud, ada puasa Senin Kemis, begitu ya. Ya, puasa Daud sehari puasa, sehari tidak. Itu selama bulan Sya'ban kita lakukan. Begitu. Nah ini yang dilakukan oleh Rasulullah begitu ya. Hanya saja begini Bapak Ibu sekalian, ada satu hadis yang diceritakan oleh salah seorang sahabat, kalau kita kok tidak terbiasa ya berpuasa di bulan Sya'ban, tiba-tiba di akhir bulan Sya'ban kita itu puasa, itu yang tidak boleh. Pokoknya 3 hari, 2 hari atau 1 hari menjelang Ramadan, wah ini kok sudah bulan Sya'ban menjelang akhir, wah saya belum berpuasa, saya pengen puasa sekarang. Mboten angsal Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah 3 hari atau 2 hari, sehari menjelang bulan Ramadan mau berpuasa bulan Sya'ban tidak boleh, tidak diperkenankan. Begitu. Tapi kalau jauh-jauh hari begitu, umpamanya saat ini itu masih ada kesempatan bagi kita untuk bisa menunaikan puasa sunnah ya, puasa sunnah selama di bulan Sya'ban ini. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu persiapan secara rohani. Ya, kita menyiapkan rohani kita untuk menghadapi siam di bulan Ramadan itu karena kita sudah membiasakan puasa itu di bulan Sya'ban. Sehingga dengan demikian maka ketika kita di bulan Ramadan itu betul-betul puasa kita itu betul-betul bisa khusyuk, ikhlas betul karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang kedua. Dan mungkin saya tambahkan lagi ya terkait dengan bulan Sya'ban itu. Ya, memang pada umumnya orang-orang pada saat bulan Sya'ban itu ada peringatan yang namanya malam nisfu Sya'ban, ada ruahan atau sadranan. Tetapi mengapa Muhammadiyah tidak melakukan nisfu Sya'banan atau ruahan? Karena di dalam banyak hadis Bapak Ibu sekalian, nisfu Sya'ban itu hadisnya dhaif, bahkan dhaif jiddan. Bahkan banyak hadis maudhu. Di kalangan para ulama banyak ikhtilaf. Begitu ya. Memang ada salah satu begini, sebenarnya terkait dengan bulan Sya'ban itu ikhtilafnya begini, terkait dengan surat Ad-Dukhan kalau nggak salah ya. Terkait dengan malam yang dikenal dengan Lailatul Mubarakah ya, Lailatul Mubarakah. Jadi surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai ayat 6 itu kan Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Itu kan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Itu dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Nah, sebagian ulama menyatakan ayat ini itu adalah terkait dengan malam nisfu Sya'ban. Begitu. Malam nisfu Sya'ban. Ini menurut sebagian ulama. Tetapi ini dibantah oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, Imam Ibnu Katsir itu menyatakan bahwa orang-orang yang berpendapat bahwasanya surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai ayat 6 itu adalah terkait dengan malam nisfu Sya'ban itu sangat jauh dari kebenaran. Yang benar ayat ini adalah terkait dengan malam Lailatul Qadar. Begitu. Malam Lailatul Qadar, bukan malam nisfu Sya'ban. Begitu ya. Itu yang menurut Imam Ibnu Katsir. Begitu. Kemudian
terkait dengan nisfu Sya'ban ini memang ada hadisnya, Pak. Ada hadisnya, teks hadisnya itu ada. Tapi maudhu. Ya, teks hadisnya itu ada dan itu sangat terkenal. Biasanya para beberapa ustadz itu ya yang gandrung dengan malam nisfu Sya'ban ini, hadis ini senantiasa dibawakan. Tapi maudhu itu palsu, Bapak Ibu sekalian. Hoax. Hadis tapi hoax. Okay? Seolah-olah ini hadis tapi bukan hadis. Nah, ngoten iki. Hadisnya ngoten iki. Idza kanat lailatu nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharoha. Apabila ada malam nisfu Sya'ban faqumu lailaha, maka pada saat malam itu hendaklah kamu mendirikan ya salat ataupun yang lainnya. Faqumu lailaha wasumu naharoha, dan berpuasalah pada siang harinya. Ini hadisnya, tapi hadisnya itu adalah palsu. Hadis ini dimuat di dalam Sunan Ibnu Majah, ya. Kemudian di dalam musnadnya Imam Abdul Razak, tetapi Imam An-Nasa'i menyatakan bahwasanya hadis ini adalah maudhu. Ya. Imam An-Nasa'i hadisnya maudhu. Begitu. Jadi artinya maudhu itu ya sama sekali tidak bisa dijadikan hujah. Ya, dijadikan dasar sebagai sebuah amal untuk melakukan kegiatan sholat pada malam nisfu Sya'ban. Kan biasanya ada itu. Sholat malam nisfu Sya'ban. Nah, begitu. Karena hadisnya maudhu, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Syekh Mahmud Shaltut dalam kitabnya Al-Fatawa menyatakan, ya, Syekh Mahmud Shaltut beliau menyatakan bahwa nisfu Sya'ban dan kumpul-kumpul untuk menghidupkannya, kata Imam Syekh Mahmud Shaltut, mengadakan sholat khusus, doa khusus pada malam nisfu Sya'ban, itu semuanya tidak bersumber dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Terus ya kita sebagai umat Islam yang namanya ngibadah nggak ngibadah, tetapi ngibadah itu adalah yang sesuai dengan sunnah, harus ada dasarnya. Karena apa? Yang namanya ngibadah menika adalah otoritas Allah dan Nabi-Nya. Begitu. Jadi otoritas Allah dan Nabi-Nya, manusia tidak bisa menciptakan ibadah. Begitu. Namanya ibadah itu adalah merupakan ibaratipun prosedur protokoler seorang hamba menghadap kepada Tuhannya. Yang namanya protokoler itu yang mengatur Tuhan Allah. Sementara kita hanya tinggal melaksanakan. Ya, begitu. Bukan kita malah mengatur prosedur protokolernya, yang mengatur kita, kok Tuhan yang mengatur kita. Begitu. Jadi terkait dengan masalah ibadah itu, kapan kita itu beribadah, bagaimana kita itu beribadah, semuanya Allah lah yang mengatur, dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad caranya, kemudian kita tinggal mengikutinya. Kalau Allah nggak ada perintah, apalagi ya, Kanjeng Nabi nggak pernah mencontohkan, ya sudah, kita nggak perlu melakukan. Kita berhati-hati dalam hal ini. Jangan kita kok memaksakan mengatur Tuhan, mengatur Allah. Gusti ka Allah kok diatur, ya kan? Begitu. Jadi kalau kapan kita menghadap karo Gusti Allah, Gusti Allah lah yang menentukan kapan seorang hamba menghadap. Bagaimana cara seorang hamba itu menghadap. Jadi bukan kita yang mengatur Gusti Allah, tapi Allah yang mengatur kita. Nah begitu. Makanya ngikut sunnah insya Allah benar. Begitu. Oleh sebab itu kita berhati-hati betul. Kalau ada ibadah-ibadah yang tidak ada dasarnya, kita berhenti. Itu dalam bentuk hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Kehati-hatian itu adalah merupakan bentuk kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kata niku, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jika sekiranya kalian itu cinta kepada Allah, ingin menghadap kepada Allah, ingin takarub kepada Allah,
ingin sholat, melaporkan, bermunajat kepada Allah, fattabi'uni, kata Kanjeng Nabi Muhammad. Maka ikutilah aku, mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan Bapak Ibu sekalian, nggih. Terus kita tidak perlu melaksanakan yang namanya nisfus sa'banan, sholat lek-lekan tekan isuk. Gak perlu, ya, karena itu tidak ada tuntunannya. Percuma, nggak ada tuntunannya. Kita sudah capek, ngantuk, wah enak tuntunannya. Dapat pahalanya insya Allah nggih boten, malah justru mendapatkan dosa. Kenapa? Karena kita melanggar prosedur protokoler. Allah nggak nentukan kamu menghadapnya itu kapannya, kok nekat. Ibaratnya kapan kamu menghadap ke presiden sudah diatur oleh protokoler presiden, kok lompat pager ditangkap kali pas pampres dimasukkan penjara. Boten niku. Menghadap karo Gusti Allah nggih wonten aturannya. Allah yang mengatur kapan waktunya. Nah itu secara logikanya ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Terus enggak sembarangan. Kita ngibadah menika mboten sembarangan. Maka para ulama menyatakan di dalam satu kaidah, ya kaidah fikih, al aslu fil ibadah at-tauqif wal ittiba. Dasar daripada ibadah itu adalah at-tauqif. Ada sandarannya. Maksudnya sandarannya itu apa? Hanya berpegang kepada dalil yang ada. Wal ittiba, dan mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Termasuk juga ruahan, sadranan, ya. Ya memang dalam kaitannya dengan kalau sadranan itu kan biasanya ya ngirim leluhur gitu guys, ceritanya itu ya yang namanya mendoakan orang meninggal dunia menikah memang masyru', nggih kan? Mendoakan orang meninggal dunia itu masyru'. Orang ziarah kubur itu nggih ibah, boleh, mubah. Begitu. Tetapi kok kemudian kita menyatakan bahwa kalau ziarah di waktu-waktu yang telah ditentukan begitu, saya kira tidak begitu. Namanya ziarah kubur itu bisa kapan saja bisa kita lakukan. Doa kepada orang-orang yang sudah meninggal, leluhur kita itu kapan saja bisa kita lakukan. Tidak harus pada bulan Ruah ataupun pada bulan Sya'ban itu. Nah begitu. Sehingga kemudian ya kita menghindarilah perkara-perkara yang justru akan menciptakan tradisi ibadah baru yang itu tidak dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menghindarinya. Artinya kita berhati-hati, ya berhati-hati. Insya Allah kalau orang berhati-hati di dalam ibadah menikah, Bapak Ibu sekalian, itu termasuk orang yang bertakwa. Karena salah satu ciri orang yang bertakwa menikah ngati-ngati di dalam kaitannya dengan ibadah. Begitu. Apakah ibadah yang kita jalankan itu sesuai dengan sunnah ataukah tidak? Begitu, itu salah satu orang yang berhati-hati, tidak sembarangan ibadah, begitu ya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga adalah pada membayar puasa Ramadan tahun sebelumnya yang belum ditunaikan. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Pada bulan Sya'ban ini diingat-ingat Bapak Ibu sekalian, kira-kira tahun yang lalu apakah ada kewajiban Ramadan yang kita tinggalkan? Ya, istri kita tanya apakah juga punya kewajiban yang belum ditunaikan, karena masih ada kesempatan bagi kita untuk menunaikan kewajiban itu di bulan Sya'ban. Ya, begitu. Ini dalam salah satu hadis diceritakan waktu itu, jangan sampai kok kemudian sudah datang kewajiban yang sebelumnya itu belum kita tunaikan. Nah, begitu. Jangan sampai begitu. Ya kan? Jadi kewajiban yang belum ini kita tunaikan dahulu, baru kemudian kita melakukan kewajiban yang akan datang, begitu. Maka ini masih ada kesempatan bagi kita kalau kita punya kewajiban di bulan Ramadan tahun yang kemarin belum kita tunaikan, maka segera kita tunaikan pada saat di bulan Sya'ban ini. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, mengetahui masuknya bulan Ramadan.
Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian bagi kita semua. Ya. Ya kenapa? Karena yang namanya kewajiban puasa menika menjadi wajib ketika kita itu tahu kapan waktunya. Nah, begitu. Sama sholat duhur. Sholat duhur itu wajib ketika sudah masuk waktu duhur. Puasa Ramadan itu wajib ketika sudah masuk bulan Ramadan. Maka awal Ramadan itu harus kita ketahui, akhir Ramadan itu juga harus ketahui. Begitu. Wajib. Nah, kalau pada zaman Nabi, ya, caranya dalam menentukan awal dan akhir Ramadan itu dengan ru'yah. Itu pada zaman Nabi. Ya, kalau ini kita merujuk dalam hadis Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah menyatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Ya, puasalah kalian itu karena faktor melihat bulan dan berbukalah kalian itu karena faktor melihat bulan. Tetapi hadis ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah hadis yang berilat. Maksudipun berilat itu adalah melihat bulan itu karena faktor alasan sosial yang tidak harus dengan begitu. Alasan sosialnya itu apa? Dalam hadis Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar diceritakan, Rasulullah menika cerita ngeten alasan sosial itu. Kata Rasulullah, inna ummatun umiyah, sesungguhnya kami ini, kata Rasulullah, kita ini ummatun umiyah, umat yang ummi. Apa itu umat yang ummi? Umat yang ummi itu adalah la naktubu wa la nahsabu. Kami tidak bisa menulis dan kami tidak bisa menghitung. Nah, ngoten critanipun. Umatipun Kanjeng Nabi Muhammad, para sahabat, kaum muslimin pada zaman itu pada umumnya umi, ora iso nulis. Makanya Al-Qur'an banyak dihafal. Ngoten niku. Al-Qur'an banyak dihafal. Yang menulis Al-Qur'an itu cuma beberapa sahabat yang pintar nulis. Kebanyakan kaum muslimin sahabat ora iso nulis, ngitung ya ora iso. Nah, karena ora iso ngitung itu Bapak Ibu sekalian, maka cara menentukan awal dan akhir bulan Ramadan dengan cara ndelok. Wong ora iso ngitung, ya wis ndelok wae dengan cara ru'yat. Ngoten. Tetapi kalau kita baca di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 5, surat Yasin ayat 38 sampai 40, semangat Al-Qur'an itu adalah hisab. Kalau kita waos surat Yunus ayat 5 itu berbicara tentang matahari dan bulan, bintang-bintang yang itu menjadi bisa penanda waktu ataupun tahun. Demikian juga surat Yasin ayat 38 sampai 40 itu juga bercerita tentang matahari, bulan, manjilah-manjilah yang itu juga bisa digunakan dalam rangka untuk menentukan perhitungan tahun. Nah, karena pada zaman Nabi, para sahabat iki urung iso ngitung Bapak Ibu sekalian, orang ngerti tentang posisi-posisi matahari dan bulan menika, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menika dengan para sahabatnya hanya dengan meru'yah, melihat dengan mata telanjang. Ngoten niku. Maka ini yang disebut dengan hadisnya adalah berilat. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, kemudian kemampuan masyarakat muslim itu sudah meningkat, peradaban masyarakat muslim itu semakin maju, secara teknologi semakin advance, semakin maju, maka kemudian hisab itu digunakan, Al-Qur'an kemudian digunakan, menggunakan dasarnya surat Yunus ayat 5, surat Yasin ayat 38 sampai 40. Ini dasaripun. Kenapa? Teknologi sudah mampu untuk menghitung. Begitu. Kenapa? Dengan cara menghitung bulan Ramadan tahun yang akan datang, bahkan 10 tahun, bahkan 100 tahun yang akan datang meniku sudah dingerteni kapannya. Itu dengan cara menghitung Bapak Ibu sekalian. Dan itu pasti exactly.
secara tepat. Tetapi kalau kita itu delok, nggak pasti Bapak Ibu sekalian. Delok, meruqyah niku mboten pasti. Umpamanya besok, umpamanya tanggal hari Jumat ya. Hari Jumat itu ruqyah. Atau sebelumnya hari Kamisnya ruqyah. Ya, Jumat itu ruqyah. Belum tentu pas malam Sabtunya, Sabtu sorenya itu bisa melihat. Nah, bisa melihat. Itu belum tentu. Kalau tidak bisa melihat, pasti digenapkan menjadi 30. Begitu. Sehingga kemudian puasanya pada hari Minggu. Itu kalau ruqyat. Sehingga ruqyat itu tidak pasti. Begitu. Tidak secara pengetahuan tidak pasti. Karena hanya berdasarkan kepada panca indera, padahal kemampuan panca indera kita, mata kita itu memiliki kemampuan terbatas. Saya dulu pernah belajar ilmu hisab menika Bapak Ibu sekalian. Ruqyah wonten parangtritis. Padahal derajat bulannya itu sudah 8 derajat. Itu saja kita nggak bisa melihat, ya, nggak bisa melihat. Padahal kita sudah pakai bantuan teropong. Ya, mana tuh bulannya itu? Nggak bisa, padahal 8 derajat. Itu. Jadi sulit meruqyah menika sulit. Begitu. Padahal besok menika itu kan 2 derajat lebih sedikit ya di atas ufuk itu pada hari Jumatnya. Jumat sore menika kan ijtima'nya itu pada jam 13. Ya. Kira-kira kalau huruf matahari itu tenggelam, kira-kira bulan itu, hilal itu di atas ufuk itu sudah 2 derajat lebih sedikit. Nah, 2 derajat menika nggih rada angel. Di ruqyah menika rada angel. Begitu. Tetapi secara perhitungan hilal itu sudah ada mewujud, sudah dingerteni, mesti ada. Begitu, sudah di atas ufuk. Begitu. Nah, ini contoh. Jadi meruqyah menika tidak pasti secara ilmu pengetahuan dalam konteks sekarang ini. Makanya membaca hadis itu, maka Muhammadiyah dalam konteks hadis dalam hubungannya dengan instrumental muamalah itu tidak dibaca secara zahirnya saja, tetapi dibaca konteksnya. Bagaimana, apa semangat di balik hadis itu, tidak semata-mata bunyi hadisnya, tetapi kondisi masyarakat masa lalulah yang kemudian juga menjadi latar belakang mengapa hadis ini muncul. Itulah yang disebut dengan asbabul wurud, sebab daripada kemunculan hadis itu. Sehingga dari situlah kemudian kita mengerti semangat hadis itu. Oh, ternyata mengapa Rasulullah itu meruqyah? Karena inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsubu atau wa la nahsabu. Kami, kata Rasulullah, umat yang umi, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Nah, kalau begitu ya wajar. Kalau kemudian Rasulullah menggunakan ruqyah, itu instrumen yang paling gampang untuk menentukan awal dan akhir bulan. Begitu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman kan tidak begitu. Ya, dulu dalam kaitannya dengan waktu sholat juga sama. Delok Bapak Ibu sekalian, nek waktu sholat zuhur kira-kira pancene wis lengser. Pakai tongkat menika. Tapi kan selamanya tidak pakai tongkat. Nah, kalau mendung gimana? Kalau hujan gimana kalau selamanya pakai tongkat? Ya nggak bisa. Nah, begitu. Maka kemudian ditemukanlah jam pasir. Pakai jam pasir. Hitungan menika. Wah, ini kalau pasir nanti dihitung kira-kira habis. Oh, ini sudah masuk waktu sholat. Pakai jam pasir. Sehingga kalau jam pasir itu nggak tergantung kepada mendung. Nah, ngoten. Kemudian setelah itu sampai kepada jam, ditemukan jam ini detikan, ya, begitu. Itu begitu. Nah, waktu sholat saja bisa ditentukan. Awalnya yang delok melihat fenomena alam menika. Ya. Tapi kemudian sekarang kan mana ada orang mau sholat tak delok matahari dulu kan? Mboten nggih? Mboten ya? Mboten. Sudah pakai jam, sudah masuk waktunya. Nah, ngoten. Kenapa? Karena pengetahuan manusia tentang perhitungan sudah semakin luar biasa. Demikian juga dalam kaitannya dengan masalah bulan menika.
Wong waktu sholat aja bisa ditentukan sampai detiknya. Wong menentukan akhir dan awal bulan aja kok masih menggunakan delok meru'yah begitu. Nah, kira-kira ngoten itu. Kemudian alasan yang lain, mengapa Muhammadiyah itu menggunakan hisab, Bapak Ibu sekalian? Ya, menggunakan hisab. Salah satunya bahwasanya menggunakan hisab itu adalah kepastian, ya, kepraktisan. Ya kalau kita urip di Indonesia nggak masalah, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita urip hidup di negara maju, kerepotan. Kita umat Muslim di sana itu minoritas. Untuk izin sholat Idul Fitri, umpamanya harinya kapan mau sholat Idul Fitri? Jumat. Ya 3 bulan sebelumnya izin ke pemerintah, termasuk tempatnya. Kalau kita nggak punya masjid, tempat lapangan harus izin, ya begitu. Kapan waktunya? Jumat, pasti 3 bulan sebelumnya. Loh, kalau kita meruqyah hari ini, besok baru mau sholat, ya kapan mau minta izinnya? Nggak bisa. Nah begitu. Maka hisab niku adalah alasan yang bersifat fungsional dan praktis dalam konteks modern begitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, mengapa Muhammadiyah juga menggunakan hisab? Karena ruqyah tidak bisa menyatukan kalender internasional umat Islam. Ruqyah menika terbatas. Ruqyah menika terbatas. Terbatasipun karena nggih menika masing-masing negara, masing-masing tempat yang delok, dan tiap negara belum tentu melihat. Nah, begitu. Maka kemudian dimungkinkan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kemudian batasan antara utara dan selatan, bulan itu kan di tengah, ya kan? Tidak ke 40 derajat lintang utara, lintang utara ya, 40 derajat selatan, lintang selatan. Itu bulan nggak bisa ditengok. Bulan itu bertengger terus, nggak pernah delesep. Siang yo ada, malam yo ada, ngoten. Kalau di utara ngoten niku, nanti kalau di utara bertengger terus, di selatan nggak pernah ada, nggak pernah kelihatan bulan untuk selama-lamanya. Ah, ngoten niku. Jadi kecenderungannya ngoten niku, bulan itu bisa dilihat ya antara 40 sampai 40 lintang utara, lintang selatan itu antara garis khatulistiwa. Nah ini begitu, cuma dilihat itu di sebelah sana sampai ke kutub itu tidak bisa dicandra ataupun dilihat. Ini kelemahan ruqyah begitu. Oleh sebab itu maka mengapa Muhammadiyah itu menggunakan hisab karena faktor itu. Dan yang terakhir, mengapa Muhammadiyah juga menggunakan hisab? Ya, karena hisab itu sifatnya instrumental. Melihat menentukan awal dan waktu sholat itu sifatnya ta'akuli, bukan ta'abudi. Nah, ngoten niku. Kalau teman-teman yang lain itu kan di organisasi yang lain, mengapa kok tetap kekeh di ruqyah? Karena di ruqyah niku adalah sifatnya ta'abudi, ngibadah katanya. Jadi meruqyah itu ngibadah. Tapi Muhammadiyah tidak. Ruqyah itu adalah instrumental, alat bagi seseorang untuk mengetahui waktu puasa. Puasanya itulah yang ibadah. Sebagaimana umpamanya Bapak Ibu sekalian melihat kapan waktu duhur dan kapan akhir duhur. Ketika masuk duhur, sholat duhurnya itulah yang ibadah. Bukan melihat waktunya yang ibadah, tapi ngibadahnya itu yang berupa puasa selama bulan Ramadan, itulah yang dinilai sebagai ibadah. Tapi melihat ataupun menentukan itu sifatnya instrumental, alat. Nah itu, oleh sebab itu karena itu faktornya instrumental, sifatnya muamalah, maka yang namanya menentukan awal dan akhir bulan itu adalah dengan teknologi yang terbaik. Nah, seakurat mungkin itulah yang digunakan oleh Muhammadiyah. Itu alasannya ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Nggih. Terkait dengan masalah
masuknya bulan Ramadan. Ya insya Allah nanti kita sudah pasti itu kalau tanggal Ramadan menikah hari Sabtu menikah. Tanggal berapa deh? Tanggal hari Sabtu. 2 April ya itu pasti karena Sabtu Jumat sorenya itu adalah sudah 2 derajat lebih sehingga kemudian Sabtunya itu kita sudah beribadah puasa. Nah itu sudah pasti, perhitungannya sudah pasti, sudah mewujud, hilal itu sudah mewujud, ada di atas ufuk walaupun kita tidak melihatnya. Nah begitu, kita percaya dengan pengetahuan itu sudah mewujud, kita melihat dengan pengetahuan itu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di dalam kaitan Ramadan itu adalah mengetahui syariat terkait dengan ibadah puasa yang kita jalankan itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, selain juga ceramah-ceramah yang kita ikuti terkait dengan ibadah puasa, juga kita fikih, kita buka kembali Bapak Ibu sekalian. Aturan-aturan syariat dengan puasa Ramadan itu kita buka kembali begitu. Supaya apa? Supaya ketika kita itu menjalankan syariat puasa itu memang betul-betul syar'i betul. Ya. Apa rukunnya dan seterusnya itu tadi, apa yang membatalkannya, apa yang tidak boleh, apa yang seharusnya, apa yang sebaiknya, aktivitas apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Nah itu perlu untuk kita pelajari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau kita rujuk dalam salah satu kitab tafsir yaitu karya Imam Al-Qurtubi yaitu Al-Jami' lil Ahkamil Quran, beliau mendefinisikan puasa menikah adalah al-imsaku 'anil muftirat. Al-imsak, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Ya. Ma'aftironin niyati bihi min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Yang disertai dengan niat min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar ila ghurubis syams, sampai kemudian ghurub atau tenggelamnya matahari. Wa tamamuhu wa kamaluhu, sementara kesempurnaan daripada ibadah puasa itu adalah bistinabil mahturati, dengan menghindari, menjauhi segala sesuatu yang terlarang. Ya. Wa adamir wuqu'i fil muharramat, dan kita tidak terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Nah ini definisi yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Yang pertama, anil muftirat, yang membatalkan. Nah, menurut para ulama yang membatalkan itu adalah makan dan minum. Oleh sebab itu yang namanya puasa menikah adalah meninggalkan makan dan minum. Ya, makan dan minum. Itu yang membatalkan. Walaupun sak tegukan, walaupun sak sak tetes, nyoba sak tetes batal. Sak upo batal itu sekalian. Karena makan dan minum ini, oke? Begitu. Nah, itu terkait dengan makan dan minum. Oke? Kemudian bagaimana dengan vaksin? Umpamanya, nah ini kan musim vaksin gitu Bapak Ibu sekalian. Umpamanya di bulan Ramadan kok ada vaksin, anjuran vaksin atau pengen ikut vaksin, itu bagaimana? Boleh. Menurut putusan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Bapak Ibu sekalian boleh vaksin. Ya, boleh vaksin. Mengapa? Karena vaksin itu satu ya dianggap bukan makan dan minum, karena satu tidak memberikan energi. Vaksin tidak memberikan energi, disuntik vaksin tidak memberikan energi. Kemudian yang kedua, itu tidak melalui saluran makanan. Kemudian yang ketiga, itu tidak mengenyangkan. Jadi tidak memberikan energi, tidak melalui saluran makanan, kemudian tidak mengenyangkan, sehingga kemudian vaksin itu diperbolehkan. Sekiranya umpamanya Bapak Ibu sekalian kok kepingin vaksin di di siang hari bulan Ramadan nggih angsa. Itu menurut
putusan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah karena vaksin tidak termasuk digolongkan sebagai makan dan minum. Kemudian yang kedua adalah hubungan badan suami istri, ini jelas ya. Jadi harus meninggalkan itu semua Bapak Ibu sekalian ya. Karena apa? Bahkan kalau ini terjadi secara sengaja di siang hari, maka bukan saja membatalkan puasa, tapi juga berdosa. Dan kemudian harus membayar kafarat, mengkodok puasanya sekaligus membayar kafarat. Mengkodok puasanya di luar Ramadan dan membayar kafarat. Kafaratnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kafaratnya menikah adalah pertama, kalau seseorang itu melakukan hubungan badan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan, maka dia harus memerdekakan budak. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut nih Bapak Ibu. Kemudian kalau tidak mampu memberi makan fakir miskin 60 orang. Nah, begitu. Berat. Jadi dendanya, kafaratnya itu berat bagi orang yang melakukan pelanggaran hubungan badan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Nah ini. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah mengetahui masuknya waktu fajar dan maghrib. Begitu. Karena batasan puasa menikah kan min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Kan? Ghurubis syams, tenggelamnya matahari. Ini harus yakin Bapak Ibu sekalian. Matahari harus betul-betul tenggelam. Jangan kira-kira, ini kira-kiranya wis maghrib kok makan ya. Batal Bapak Ibu sekalian. Nah, itu. Karena apa? Karena begini Bapak Ibu sekalian. Itu karena gini, kaidah al-yakinu la yuzalu bisa. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan karena faktor keraguan-raguan. Ya itu. Karena apa? Karena kalau pas menjelang maghrib Anda kok kemudian tiba-tiba langsung buka saja, belum yakin, itu kan yang namanya siang itu sudah merupakan suatu keyakinan. Sebelumnya itu siang. Yang diragukan itu kan masalah maghribnya. Kan ngoten niku. Maka harus dipastikan betul maghrib itu sudah masuk betul maghrib. Jangan sampai kok wah ini ketoke. Ketok is maghrib, nggak bisa begitu Bapak. Kalau cuma ketoknya itu batal puasanya. Nah, harus dipastikan. Makanya di sini ya kita pampang jadwal apa namanya? Jadwal ya, imsak, jadwal maghrib itu ya. Insya Allah PP Muhammadiyah sudah menghisap itu per kota itu. Ya, itu supaya memastikan betul matahari itu sudah huruf betul, tenggelam betul, sehingga kemudian kita tidak ragu-ragu tentang masalah itu. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah tulu'il fajri, ya, terbitnya fajar. Nah menikah, ya semenjak tahun kemarin PP Muhammadiyah menikah telah menggeser waktu fajar. Ya. Fajar kalau sebelumnya itu PP Muhammadiyah itu sama dengan kemenak. 20 derajat di bawah ufuk. Jadi matahari 20 derajat di bawah ufuk itu masuk waktu fajar ataupun subuh. Tapi sekarang tidak. Jadi PP Muhammadiyah menggeser dimundurkan. Yaitu berapa? 18 derajat di bawah ufuk. Karena apa? Kalau 20 derajat di bawah ufuk menika itu terlalu pagi, kepagian atau kemalaman. Subuhnya kemalaman. Begitu. Belum subuh tapi sudah adzan subuh. Begitu. Maka kemudian diundurkan menjadi 18 derajat. Nah, ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Itu. Jadi termasuk juga waktu sahur. Waktu sahur itu juga diundurkan 18 derajat di bawah ufuk. Makanya kalau ini jam itu belum di-setel sesuai dengan aturan PP Muhammadiyah, tolong di-setel. Supaya nanti pas begitu ya. Supaya umat itu nanti enggak ragu-ragu. Nah, itu. Jadi kita pedomannya resmi dari PP Muhammadiyah. Dari kita mundur kira-kira 8 menit dari kemenak.
Kalau Kemenak aturannya masih 20 derajat di bawah ufuk. Tapi PP Muhammadiyah 18 derajat di bawah ufuk. Jadi kira-kira pergeserannya 8 menit. Agak mundur 8 menit. Begitu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting karena faktor syariat yang kita jalankan gitu Bapak Ibu sekalian. Ya karena kalau segala sesuatunya itu berpedoman kepada aturan yang baku, ya kepada dalil yang jelas, Pak, insya Allah ibadah kita itu ya betul-betul sesuai dengan aturan syara. Dan insya Allah itu tidak membuat keraguan-raguan karena kita berpedoman kepada aturan syara yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan nanti pada saat di bulan Ramadan kita betul-betul bisa menjalankan ibadah Ramadan menikah dengan khusyuk, dengan hikmat, dengan penuh makna, sehingga kemudian kita nantinya pada saat akhir-akhir di bulan Ramadan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Itu yang kita harapkan. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kesalahan kata, kekhilafan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.